kira-kirain doa kagak. Ngomong di kuburannya, Mbak besok nih habis lebaran saya mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Itu kalau mak bisa hidup dicekek itu bocah. Butuh doa orang-orang tua kita. Datang ziarah ke kuburnya, beri salam kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-khitana haqqan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus guru-guru kita yang hadir pada malam ini. Di antaranya yang sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Lukman Hakim, Al-Mukarram guru kita Ustadz Ki Haji Ahmad Bishri MA, Al-Mukarram Ustadz Haji Syihabuddin, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Syukron, Al-Mukarram Ustadz Haji Sanusi, Al-Mukarram guru kita Ustadz Haji Ahmad Fahmi, Al-Mukarram Ustadz Haji Syarif. Hadir tengah-tengah kita Habiban Al-Mahbub Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar, dan guru kita Ustadz Haji Muslihuddin, abang saya, guru saya Al-Mukarram Ustadz Ki Haji Ahmad Fauzan SAG, yang baru saja memberikan sambutan sekaligus nasihat buat kita, yang kita yakini apa yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Segenap keluarga besar Bapak Haji Nasrullah beserta Ibu Hajayanti, hadir ada Haji Depi Rohadi, rombongan Banser juga ada, dan para guru-guru yang lain yang mohon maaf nggak kesebut namanya, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat, jamaah yang insya Allah kumpul hadir kita malam ini dalam rangka mengiringi doa. Dia itu doa buat putra beliau Bapak Nasrullah yang bernama Abad Robani dan Razan Robani yang udah disunatin ya, udah, alhamdulillah udah disunatin. Kita doain biar cepat waras, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh, kelak berbakti sama Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, dan malam ini juga sekaligus acara roahan kita menyambut Ramadan. Kirim doa buat para almarhumin wal marhumat, orang-orang tua kita, guru, keluarga, terkhusus segenap almarhumin wal marhumat, sahibul bait, yang kita yakini doa-doa kita semua disampaikan pahalanya untuk almarhumin dan almarhumat. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima segala amal kebaikannya, dan dijadikan kubur mereka menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para bapak, hadirin, jamaah yang berbahagia, berhubung karena memang banyak guru-guru kita yang hadir, saya di sini nggak ceramah po, kurang sopan kalau saya ceramah. Kita kongko aja ini mah ya karena mau puasa kita kongko aja dulu. Ngomongin khitan kalau kata orang kampung saya mah nyunatin.
sini. Tapi kalau menurut ilmu fikih, khitan itu adalah al-khitanu qat'ul jildal hasyafah. Khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Jadi kita orang laki ada helmnya, kulitnya dikupas biar helm kita kelihatan klimis. Ngerti klimis? Melisnang itu bahasa Mandarin kok. Jadi khitan itu memotong kulit yang nutupin helm. Artinya apa? Karena anak kita laki beda sama perempuan. Kalau nyunatin laki namanya khitan, kalau nyunatin anak wadon namanya khifad. Jadi kalau nyunatin anak laki beda sama anak wadon. Kalau bocah wadon mah po dari masih kecil aja tuh habis 40 hari. Paling tetangga doang dibilangin, cing besok nyampe ya ke rumah, ngapain ngundang lo selamatan mau kerik tangan nyampein hari bocah ono mau nyunatin no. Tuh di kampung begitu dulu. Yang nyunatin kan kalau dulu nih di kampung saya namanya wajibun nyani, tuh yang nyunatin dukun beranak, tuh nyunatin dukun beranak bang yang nyunatin po. Nah dukun beranak tuh bawa pisau lepit, pisau lepit dibawa, tuh pisau lepit ditaro di ujung deket pisau lepit. Jadi anak perempuan beda sama anak laki. Nah nyunatin anak laki merame-rame po, lo pakai ngundang bikin hajatan. Mulai corona aja begini hajatan nggak boleh, lo ngundang yang jauh yang dekat. Malamnya bikin maulid selamatan, malam mangkat, malam undangannya dangdutan. Jadi kampung saya begitu bang, hidup hajatan malam mangkat bikin ustaz diundang semuanya, maulid baca ceramah, malam undangannya dangdut. Secara ekonomis antara ustaz sama dangdut lebih mahal dangdut. Ayo deh hitung-hitung. Udah dangdut belum main, kopi 3 ketel habis minum. Dangdut belum mainan nih, nasi 3 bakul habis umbat. Nah, Ustaz Kiai nyampe dari tadi rokok belum tuh, kan kopi belum. Tapi alhamdulillah ada teh. Artinya apa? Karena anak laki beda dengan anak perempuan. Ini di khitan tujuannya agar anak kita berani berkorban. Ada yang nanya orang luar Islam kagak sayang sama anak orang Islam. Orang anak bocah masih kecil udah disunatin kan sakit ngeluarin darah. Kenapa disunatinnya dari masih kecil? Pertama menurut ilmu kesehatan karena kulit kalau masih kecil masih empuk. Yang kedua agar pertumbuhan badannya tuh bocah biar bongsor. Bocah yang disunatin sama yang belum disunatin beda bang pertumbuhan badannya. Kalau udah disunatin lihat, karena disunatinya dari masih kecil kulit masih empuk. Karena perintah khitan itu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim, ketika menghadap kiblat lagi ibadah, datang suara ya Ibrahim tahhir nafsaka, Ibrahim sucikan dirimu. Sampai 3 kali suara ini datang, Nabi Ibrahim bingung, siapa ini? Apa setan? Apa bisikan malaikat? Ngadu kepada Allah, ya Rabb kenapa saya masih belum suci? Ternyata dibisikin nama malaikat, tuh ujung trompet lu belum dipotong. Ternyata dipotong juga. Zaman itu bu belum ada yang namanya silet, belum ada yang namanya pisau, gunting, cutter, belum nemu. Zaman itu adanya cuma kampak doang. Itu kampak bekas menghancurkan berhala di sekeliling Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim disunati nama malaikat bil qadum dengan kampak. Artinya apa? Umur zaman Nabi Ibrahim waktu itu umurnya 80 tahun. Bu Allah 80 tahun baru sunat. Kalau model kita udah pada kakal bang kulit nih. Maka tujuannya berani berkorban anak-anak kita supaya berani berkorban buat agamanya. Karena nih sekarang ngeri pak, anak-anak kita kalau nggak dibekalin ilmu agama, tantangan berat nih bocah-bocah model begini, ngeri. Diem bocah lu, bilangin tawa. Ya Allah. Karena salah satu pendidikan kita juga sebagai orang tua, kita kepengen anak-anak kita lebih bagus, lebih cakep, lebih hebat dari kita, bener po? Makanya orang-orang tua dulu pernah ngomong begitu tuh, mesen sama anak-anaknya, tong biarin baba lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, lu tetap sekolah. Begitu orang tua dulu mah. Baba lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Baba lu cuma jadi tamat SD, lu kudu sarjana. Orang tua dulu mesen begitu. Anak gua harus lebih baik dari gua. Tuh pikiran orang tua dulu. Maka orang dulu anaknya banyak kagak ngerasa susah.
semuanya bener, agamanya mantep. Padahal kita ngaji kayak apa, Po? Saya ngerasain sendiri, Bang. Keluarga 13, Po. Warga 13, saudara. 13. Semuanya perempuan, saya doang laki. Ngerasain masih zaman kayak apa orang tua dulu. Masya Allah, nasi sepiring berebut. Nasi sepiring berebut rame-rame. Asal makan lagi enak-enak, ditepak amanya. Lu jangan habis-habisan lu. Tinggalin adek lu. Begitu. Sampai begitu, Bang. Orang dulu cuman kreatif. Nasinya sekepel, mengkudunya 3 bakul. Gua irisin tuh. Bener, orang tua dulu mah kreatif. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Sampai sekarang alhamdulillah hidup semua. Iya, orang tua dulu mah luar biasa. Anak banyak kagak ngerasa susah. Kita sekarang kadang baru anak 2. Atu mati, tinggal atu. Atu mati lagi udah, mau bikin lagi udah kering. Nih, orang tua dulu luar biasa, Bang. Hidup semuanya. Maka punya anak banyak, jangan semuanya pinter. Tinggalin aja tuh yang bego. Bego tapi bener. Lah daripada pinter kagak bener, mendingan bego bener. Diajak jalan-jalan ke mall kagak mau tuh si bego. Dibeliin motor ninja kagak mau, bego. Maunya ngapain? Emang apa sih lu kagak mau, Neng? Dibeliin motor kagak mau. Saya mau nungguin emak aja di rumah. Kalau diperintah-perintah emak mah saya mau ke warung, saya mau baru tuh. Tuh anak bego tapi bener. Emaknya sakit perut dibawain balsem. Emak sakit perut, Mak, dibawain balsem semua perut emaknya. Sampai ke belakang-belakang emaknya sampai kepanasan, Po. Emaknya sampai teriak, panas, Neng, panas, Neng, panas. Emak kepanasan. Iya, diambilin payung sama dia. Wah, bego. Tapi bener. Tapi lihat emaknya lagi sekarat, udah detik-detik mau wafat. Ya Allah, si bego yang bisa ilmu agama, ngerti, paham, ngaji, daripada yang pintar di mana-mana, punya titel dokter, profesor, SH, MM, BA, rumah ukolanya di rumah, di mana, di sono, di luar negeri, S1 banyak semua. Pulang emak lagi sekarat, nggak bisa ngaji, kan malu. Semuanya kita, Bang, pengen meninggal dunia lagi sekaratul maut, di ngajiin. Nggak ada pengennya kita dinyanyiin. Kali kita punya anak artis suaranya enak, albumnya meledak, ngomong kita mesen sebelum mati, Neng, lu kan suara lu enak, Neng, kalau nyanyi, Neng, ntar kalau emak lagi sekarat lu nyanyiin aja yang 3 lagu Sambalado, Ujuragan Empang. Nggak ada. Semuanya kita pengen di ngajiin. Yang bego baca Quran, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Coba yang pinter, Po, nggak bisa. Pinter doang kagak, nggak bener, Mak. Disuruh paksa, dong ngaji, malu lagi sekarat tuh, nggak bisa gua, udah baca, akhirnya kepaksa baca Yasin pakai terjemah. Yasin tulisan pakai bahasa Indonesia dari kiri ke kanan, Yasin, A nya banyak, I nya banyak, dia ikutin bacaan Yasin, Yasin. Emaknya lagi sekarat kagak jadi mati tuh, emaknya sampai mendelik, tambahin air, dia kira sayur kali. Nih, kenapa, Bang? Karena pendidikan buat anak-anak kita perlu. Hakul walid liwaladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, bocah dikasih nama yang cakep. Kewajiban orang tua. Kapan sunnahnya ngasih nama? Umur 7 hari kalian diakekahin, bener. Kasih nama yang cakep, namain anak dari nama-nama Nabi, tafaulan, tabarukan, nggak apa-apa. Kenapa? Karena makna daripada nama itu doa. Semua kita pengen punya anak yang benar, anak dengan nama-nama Islami, ada doanya. Namain anak yang bagus. Yang orang dulu namain asal anak kena aja, orang dulu begitu, Bang. Namain anak Bokor, Pengki. Bener, di kampung saya tetangga lucu banget, yang satu namanya Buang, tetangga sebelah namanya Pungut. Orang dulu ngasih nama sesuai ajaran agama kita. Nama yang cakep tujuannya doa. Dari nama Nabi boleh, Ustaz? Lah boleh. Muhammad, Yusuf, Yunus, Ismail, Ibrahim, Yakub, Ayub, Sulaiman, kan cakep. Kurang ngetren, Pak Ustaz, nama-nama Nabi, Mak. Zaman sekarang mah kudu nama-nama malaikat kali boleh. Lah boleh. Rocky, Atid, Malik, Ridwan, bagus. Jangan Israel. Serem. Dulu aki-aki, Bang, punya cucu namanya Israel, lagi sekarat cucunya nengokin. Lah dicolek, kong Israel mau nyampe ini nengokin lah. Ditambah kelenger, jangan. Jangan.
Jangan. Ini ngasih nama yang cakep, tujuan doa. Orang-orang sekarang pada sok belagu, lahir anaknya sesuai lahirnya dinamain. Lahir Januari, yang main Januar, Februari Febri, Maret Mary, duitnya cekak Marto. Ya Allah, lahir Desember Desi, November Nopi, musim rambutan Siti Rambutini. Ngomongin anak lagi nggak punya duit parah tuh, Siti Prihatini, prihatin banget. Ngasih nama tujuannya doa. Ustaz, anak saya namain dari nama-nama di Quran boleh? Lah boleh, cuma nama artinya yang benar. Namain anak Tony boleh Ustaz? Tony. Emang ada di Quran? Ada Pak Ustaz Tony, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah itu ada. Lu ampungan setan. Nyanyi enak kok kita, anak kita namain anak yang bagus sesuai lahir kondisi kita sekarang. Anak-anak kita Masya Allah, itu kewajiban orang tua. Yang kedua, orang tua berkewajiban apa? Ayu addibahu, dididik anak kita dengan pendidikan agama. Ini yang penting. Saya ingat almarhum wal magfurlah guru saya Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, beliau bilang, nanam padi rumput ngikut. Lu coba tanam rumput, padi bakal luput. Artinya tanam ilmu agama, insya Allah dunia ngikut. Orang punya ilmu bang, di mana aja orang punya ilmu, ditaruh hidup. Ibarat kangkung, dicacak-cacak itu kangkung, dilemparin ke kali, mentog, hidup tuh kangkung. Kenapa? Karena orang punya ilmu. Anak tanamin agama dulu, masukin madrasah ke TK TPA, baca Quran biar bisa, anterin guru lekar, siapin bulanannya, mingguannya buat anak-anak kita, buat gurunya, bayaran lah, jangan dikit-dikit ilah ilallah bayar uang minyak. Neng bayarin neng uang minyak. Emang yang ngajar petromak pakai uang minyak. Giliran sekolah dianterin orang-orang modern sekarang, anak ke sekolah bayarannya berapa Pak Guru? SPP-nya saya bayar semua, seragam saya bayar, buku-buku, tas baru, topi baru, patu baru, semuanya baru. Giliran ngaji lekar sama ustaz di kampung, datang kayak kebo, pulang kayak kebo tuh bocah. Tahu-tahu udah banyak aja anak siapa ini ngajarin kita, ngarepin malam Senin, malam Minggu kan pere bang. Malam Sabtu udah ngomong, anak-anak besok jangan lupa bayaran ya, yang gede ceban, yang kecil goceng. Ditungguin kita malam Senin, udah girang banget bang. Hujan, lo kagak nyampe, hujan. Coba sekolah biar hujan juga dateng, lain sama ngaji. Hujan mah kagak dateng ada yang rajin banget, bertiga doang. Itu kita ajarin geblek banget. Yang satu dia nyender, yang ngiler. Yang satu mau nanya. Bocah sekarang apalagi bang, emang kreatif, apa namanya, kritis, nanya mulu. Yang kagak aja tanya. Kita ceramah jadi protes, anak-anak siapa orang nyantunin anak yatim, kemudian ngusap kepala anak yatim, itu pahalanya sama dengan jumlah rambutnya. Bu cendetuk Ustaz nanya dong, kalau yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang tanya begitu. Ini bocah bang, kritis sekarang. Yang kagak yang masuk sama akal dia aja ikutin. Makanya akalnya diisi, kurikulum pendidikan kita di Indonesia diisi otaknya doang anak kita biar pinter, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Bahkan ada wacana pendidikan agama di sekolah umum akan dihapus. Ini kita enak banget. Lihat anak-anak kita sekolah, lihat Pak, jujur aja kenapa sih bocah masih banyak tawuran, masih banyak pada buat celurit, bawa samurai, tawuran di pinggir jalan, janjian di mana-mana sama temennya lain. Kagak, agamanya kosong di sekolahan, imannya dangkal. Tapi madrasah, TK, TPA, pondok pesantren, saya nggak pernah dengar santri pada tawuran. Santri ini tawuran sama santri ono gara-gara berebut bedug, nggak ada. Maka pemerintah jangan pandang sebelah mata, madrasah itu lebih baik madrasah lebih baik, seharusnya begitu. Ini jangan cuma sekedar program doang ya bang. Anak kita agamanya biar mantep, akidah biar kuat, imannya luar biasa. Anak-anak kita dijajah, zamannya beda dulu sama sekarang. Dulu mah orang tua galak tegas po. Zaman saya masih kecil orang tua galak banget, paling babak di rumah. Ya Allah, nonton layar tancap aja susah. Galak bener orang tua, masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak orang dulu. Nggak berani sekarang anak kita, bagaimana mau dikuncin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya ada di handphone. Anak, emak, bapak semuanya siang malam pakai HP. Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP.
TV siang malam nonstop. Jujur aja bang, engkong ngomong, lu jangan sering-sering nonton TV. Kata engkong, TV artinya tipu, makanya lu ditipu-tipu mulu sama TV. Udah berapa kali sering banget kita ditipu sama TV. Boleh sekarang mama nih lagi terpesona ketipu gara-gara 9:30 RCTI, ya gak? Ikatan Cinta. Iya si Masal sama si Andin. Dua ilaha illallah bang. Kalau udah 9:30 laki lupa udah tuh perempuan. Bener resep banget emang po. Mulanya si Al kurang demen sama si Andin, kurang. Emang awalnya kurang demen karena dia kan lagi acting doang kan gitu. Lama-lama si Andin ini emang rada perek dia sama lakinya. Iya, dia rayu-rayu, diperhatian. Ya pokoknya lama-lama kan kebuka tuh hatinya si Mas Al. Akhirnya dia perhatian, sayang buat sama si Andin. Cuman yang jahat sama si dia berdua banyak banget po. Ada aja pengen misahin saudara. Iya, dia no kata dia. Emang dia orangan no. Dulu kita nonton si Unyil aja bang. Unyil tuh pendidikan buat kita nonton Unyil. Si Unyil mau dipalakin sama Pak Oga. Bener kan? Ada Pak Raden yang nasehatin. Nggak boleh begini. Cakep padahal film cemen. Ada nilai pendidikannya. Sekarang Masya Allah Pak, banyak netizen yang komen, Ustaznya ceramah pengen nyanyi begitu, ngapa emang? Iya, banyak yang pada kesal kok jelek sama netizen kan begitu ngomong, maha benar netizen dengan segala komentarnya, begitu. Apa aja dikata dia, Ustaz begitu ada ceramah, biagen emang apa? Ya salah ngundang lah Ustaz, salahin tuan rumah. Ngapa aja berani ngundang Ustaz PA begini nggak? Ya, tapi alhamdulillah kita biar tadi saya di PA kata PA, empok pada tawa. Nggak apa-apa, berarti kan sama-sama PA. Empok nawain orang PA. Berarti kita PA berjamaah ini bang. Iya, Masya Allah, hidup pakai prinsip, orang mau ngomong apa juga antepin aja po. Yang penting bener ya. Emang kita nipu orang? Kagak. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Nih, Masya Allah. Anak-anak kita aset buat kita. Kita pengen meninggal dunia dapat pensiunan dari anak-anak kita. Pensiunan apa? Pensiunan pahala. Jujur zamannya udah beda bang. Dulu kita nonton layar tancap susah, TV hitam putih, nontonnya film Batman doang. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman karena tontonan Batman. Itu udah pasti. Kenapa? Karena sifat anak kita hobbit taklif, seneng niru. Itu sifat anak-anak. Yang dia lihat, yang dia tonton pengen dia tiru. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, kau idolaku dulu. Sekarang udah bukan itu lagi po. Tontonannya boy band, grup band, macem-macem. Pendangkalan akidah anak kita luar biasa. Tantangan anak kita berat. Zaman udah beda. Maka kita orang tua harus jadi filter. Sekarang baru kerasa nih orang tua bagaimana rasanya ngajarin anak. Gara-gara sekolah offline, online ya po. Semuanya pada ngeluh orang tua, ya Allah susah amat bocah suruh belajarnya. Gurunya bagaimana di sekolah? Lihat, oh ternyata capek juga jadi guru, oh ternyata pegel juga jadi guru. Sekarang kita baru kerasa punya anak kan pintar agama, enak, insya Allah aman. Kita dapat pensiunan pahala, didik pendidikan agama dulu. Enggak semuanya harus jadi ustadz, kiai, enggak. Yang penting agama sudah tertanam dulu, agamanya mantap, imannya mantap, akidahnya mantap. Gede jadi apa lo tong? Tergantung kita yang mengarahkan. Ustaz anak saya bakatnya masih kecil, obeng lu bakal main montir, sekolahin otomotif, ntar jadi montir yang beriman, ngerti agama udah tertanam duluan. Anak saya masih kecil mainnya kapal-kapalan mulu Ustaz, pilot. Udah gede jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Kalau main tembak-tembakan mulu Ustaz, abri polisi, selalu jadi abri polisi yang beriman, ngerti agama, agamanya mantap, akidahnya kuat. Insya Allah nggak begitu. Polisi yang beriman, ngerti agama, paham. Abri TNI yang beriman, ngerti agama. Insya Allah dekat sama ulama, nggak musuhin ulama. Alhamdulillah. Itu anak saya dari masih kecil lain Ustaz nih, main kapal-kapalan, pilot kali. Kalau tembak-tembakan abri, kalau masih kecil korengan mulu bagaimana Ustaz? Dokter. Insya Allah jadi dokter yang beriman, ngerti agama. Alhamdulillah. Anak-anak kita tantangannya lebih berat dari kita, yakin dah. Makanya saya titip sama ibu sama bapak, orang tua, ma fil aba fil abna. Yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Bapak kalong, anak insya Allah kampret. Lah bapak nyolong, anak nyopet.
Fotokopi bagaimana aslinya. Jangan diharap anak kita doyan ke masjid kalau bapaknya kagak kedoyan masjid. Bener? Jangan diharap anak kita doyan ngaji kalau emak bapaknya nggak doyan ngaji. Apalagi ibu yang lebih dekat sama anak, yang lebih telaten ngurusin anak emak. Emak yang lahirin soalnya. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa, Pok? Emak. Bapak-bapak mah kagak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bapak. Kurang telaten. Tapi emak luar biasa. Anaknya sakit aja, anak sakit pakai ngomong, ya Allah tong, lu jangan sakit apa, biarin malu yang sakit. Sampai segitunya. Tuh emak luar biasa. Lagi enak-enak makan, anaknya bangun, ditinggal makanannya, langsung tuh dibersihin. Ya Allah anak gua dibersihin dulu tuh, cebokin, habis cebok langsung lanjutin makan lagi, nggak pakai cuci tangan lagi, udah langsung aja deh sambal kuning campur situ sama dia, dicogrok. Ya Allah Pok, tuh emak luar biasa. Perjuangan emak lebih dekat sama anak. Kondangan bawa selampe, tas kecil, fungsinya banyak. Ada kue talam, nganggur, comot, kue pepe, masukin buat siapa? Anak. Emak tuh luar biasa. Nggak ada bang di mana-mana ayam jago giring anak, nggak ada. Yang jaga apa? Ayam jago enggak giring anak. Emak lebih dekat sama anak. Kita sebagai orang tua sekarang udah jadi orang tua, dulu masih anak-anak, sekarang jadi orang tua, baru kerasa tuh orang tua mikir ngomong begini, lu bakal ngerasain ntar. Lu aja belum berasa sekarang, ntar lu kalau udah jadi orang tua rasanya bagaimana jadi orang tua. Bener. Apa-apa orang tua buat anak, bener kan bang? Ini kita bahas rohani, bakti sama orang tua. Dikit-dikit orang tua buat anak, beli tanah buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin motor buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang. Bener? Jangan kesuruh nambahin banda orang tua, jagain aja kagak bisa. Yang ada habis kita jual-jualin. Bener bang? Tuh Masya Allah orang tua jasanya. Makanya emak nih kita meriang Pok, sakit panas dingin meriang nih, kita ngerintih. Yang enak nyebut nama emak. Enak banget tuh kita ngerintih sambil ngomong ya emak, nya yang dicari. Jarang kita sakit ngerintih nyebut baba, jarang. Tapi emak luar biasa. Emak lebih dekat sama anak. Satu orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Berapa banyak anak pada sukses semua Pok? Anak banyak sukses tapi lupa sama orang tuanya. Benar? Banyak yang pada durhaka, nyari keramat kemana aja nyampe. Surga di luar dicari di mana-mana, tapi surga di rumah dilupain. Ziarah kemana aja nyewa bos, utang-utang dilakonin. Keramat anu motong kambing sampai 5, emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran boro-boro kita potongin. Bagaimana kita mau berkah sama orang tua? Nih Masya Allah, sekarang kita jadi orang tua. Anak luar biasa, banyaknya anak kita satu karunia yang Allah kasih. Setiap kita berumah tangga ingin punya anak keturunan. Berapa banyak orang yang berumah tangga 15 tahun 20 tahun nggak dikasih karunia, nggak dikasih keturunan, nggak dikasih anak. 15 tahun berumah tangga nggak punya anak, baru nikah 2 minggu udah beranak. Kenapa tuh bang gitu? Iya, kenapa? Karena memang beda. Kita kepengen anak-anak kita lebih dari kita, didik pendidikan agama, masukin ke madrasah, ilmu agamanya mantep, ngaji pikirin juga Pok, bajunya pakai yang bener, ngaji jangan sekolah doang dianterin, baju baru ini ngaji, ya Allah, baju koko kancing lain sebelah, bocah, peci udah buluk agak dibeliin, sendal jepit udah kipak dipakai, ikro udah sobek, ikro nggak dibeli, ini ikro berapa duit sih harganya ikro? Kagak dibeli nih ganti jus ama sobek tengah, depan tengah sobek. Akhirnya ketemu bacaan alam taro, karena tengahnya sobek ketemu alam nasro. Ditanya pulang ngaji, lu ngaji apa sama guru neng? Ngaji 2 alam mak, 2 alam itu alam taro sama alam nasro. Ya Allah Pok, kita kepengen anak-anak kita, ayo kita modalin, biarin kita bakal susah sekarang, tapi lihat insya Allah anak yang dididik dengan pendidikan agama bukan hanya sekedar pinter, insya Allah anak yang soleh. Kenapa? Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua. Tanah udah dijual ngakunya belum, bocah pinter.
Tanahnya itu juga, suratnya dia bikin ada 4. Karena dia pinteran dapat warisan banyak kan, adanya bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gua. Ini gara-gara bocah pinter, akhirnya lama-lama kuburan engkong aja jual. Diomain sama temennya, kuburan engkong itu lu jual. Enggak, gua nggak jual kuburan, gua jual tanahnya. Ya udah kuburannya lah, kuburannya ngikut, gua suruh kalau ngikut yang ngikut juga. Kan PA tuh bocah. Bangatan pinter jadi keblinger, sekolah S1, S2, S3 kebanyakan S, butek. Banyakan S jadi bebel kita, banyakan S lah beku. Jangan sok kita baru timbang S2, S3, jangan sok S10 aja masih promo. Tuh Samsung. Iya. Masya Allah, maka dari itu anak-anak kita didik dengan pendidikan agama. Zaman beda bu. Nih khitan merupakan pendidikan buat anak-anak kita. Berani berkorban buat agamanya. Agamanya mantap, insya Allah aman anak-anak kita. Amin. Akidahnya biar kuat, agamanya mantap. Nanti kita orang tua yang bakal nerima pensiunan pahala dari anak kita. Meninggal dunia anak yang soleh, anak yang soleha, doain kita. Maka malam ini pun sama, bikin acara roahan baktinya seorang anak sama orang tua yang udah nggak ada. Al-Maghfurlah Abu Yake Haji Nurul Anwar LC, beliau putra Al-Maghfurlah Ki Nur Ali. Beliau waktu ngajar bulanan di masjid saya, beliau cerita berbakti kepada orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, lebih wajib lagi berbakti dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena kita sering lupa orang tua yang udah nggak ada. Orang datang pada nyekar ke TPU, datang ke pemakaman, ngapain dia? Mau ziarah, doain orang tua yang udah nggak ada. Bukan sekedar kembang doang kita bawa, kembang sampai 3 plastik gede, air mawar 3 ember dia bawa, dia siramin kuburannya. Emaknya sampai gelagapan dah, kubur, gua ampun. Kira-kirain doa kagak. Ngomong di kuburannya, Mbak besok nih habis lebaran saya mau hajatan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Itu kalau mak bisa hidup dicekek itu bocah. Butuh doa orang-orang tua kita. Datang ziarah ke kuburnya, beri salam kita, assalamualaikum ya ahlal kubur. Pakainya assalamualaikum. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum sono mayat Los Angeles Amerika kali. Tapi assalamualaikum, datang ke rumah teman saudara orang lain, datang ke rumah main silaturahim, assalamualaikum dong ucapin. Kenapa? Karena ada penghuninya di dalam. Yang di dalam kubur jawab waalaikumsalam. Dengar kita beri salam, cuman kita yang ziarah kagak dengar dia jawab salam. Kalau kata dengar kagak jadi bang kita ziarah. Wah baru assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut lu nyampe ji waalaikumsalam. Langsung tuh surat yasin habis kita lempar. Habis tasbih pada putus, sendal jepit pada mental, habis sudah lari ngibrit kita. Ya Allah, doa. Ini tanda bakti kita sama orang tua. Emak bapak kita yang udah enggak dapat kecipratan doa malam ini, dapat cipratan pahala. Jangan harap kita bang mati didoain sama anak kita. Kalau sekarang aja kita udah nggak mau doain orang tua. Makanya orang meninggal dunia istilah 3 hari, 7 hari, 40 hari, 14 hari, 100 hari, bikin haul. Itu kan tradisi doain orang meninggal. Padahal mah setiap detik kita boleh doain orang yang udah nggak ada, karena memang lagi ditunggu sama mereka. Ini orang-orang tua, makanya jangan kecil hati. Anak, cucu, mantu bikin malam ini kumpul semuanya, bikin haul, bikin roahan, pada patungan semua, rapat jauh-jauh hari keluarga, musyawarah. Anak pertama kumpul sama anak bontot. Bagaimana ini kita musyawarah nih haul, ya udah kira-kira kapan? Ya udah kalian aja nyunatin bocah tuh, ya syukuran tuh. Anak yang kedua ya udah lu bantuin apaan? Ya udah gua bagian catering dah nggak apa-apa. Makanan nasi buah gua. Ya udah anak yang ketiga sound system tenda bagaimana? Udah urusan gua bagian tuh. Ya anak yang bontot ngomong, terus bagaimana ini saya bang? Mengen corona kerja kagak kerja, saya gajian belum. Ya udah biarin dah sama bang bantuin. Gelarin tikar juga nggak apa-apa tuh. Yang gelarin tikar dapat pahala juga, alhamdulillah. Tuh anak, bagaimana kira-kira kita undang Tile? Ya udah bener gue setuju banget, Tile aja udah. Tuh, setuju doang lo. Siapa ini yang tanggung jawab buat amplopnya? Tuh, ini lagi musyawarah bang, musyawarah ini kan keluarga lagi musyawarah. Umpamanya lagi musyawarah, udah biarin gue nanggung, dia mah gak gue ceban gitu. Tuh kata saudara yang lain, kata saudara yang lain. Ini mah contoh doang bang, lo kesel banget contoh doang ini. Semuanya. Harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin semua dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin.
Yakin bang, ngurusin orang tua nggak ada ruginya. Yang kedua, bermanfaat apa kita kumpul? Manfaatnya buat kita yang datang. Ini kita yang datang semuanya diingatin kembali, iya yang kita doain malam ini almarhumin wal marhumat, kita bakal nyusul nanti sama seperti yang dialami almarhum. Diingatin akan kematian. Nggak semuanya orang mau hebat kagak, semuanya mati. Makanya orang tua dulu pernah ngomong, engkong saya ngomong, tong jangan sok jadi orang. Manusia mah umurnya nggak banyak, tuh kata engkong. Manusia umurnya cuma 7. Kok 7 kong? Iya, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Itu orang tua dulu ngomongnya. Kalau nggak Rebo Kamis, iya juga, bener juga orang tua omongannya. Yang namanya yang dekat sama kita tong bukannya orang lain, bukan saudara, bukan. Yang dekat banget sama kita kematian, kata dia. Asal kita napas keluar kagak masuk lagi, habis sudah. Keluar napas enggak masuk lagi, habis, segitu doang tong hidup. Iya juga. Kenapa? Ingat kita sama kematian. Manusia emang gak ada yang jago bang, jangan so jago. Yang jago mah ayam. Manusia nggak ada yang super mah mie. Yang hebat banget juga kita tetap mati, anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom, tetap mati. Apalagi anti air. Wah, ada orang anti air yang gak kena air wudhu, anti air, mati juga dia. Masya Allah, semua kita diingatkan akan kematian. Yang ketiga, manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang dihaulkan.